Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat sama-sama menyaksikan video dari tugas motivasi bisnis hari ini. Sholawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Afafiani. Saya dari jurusan Perbankan Syariah Lokal 4C. Langsung saja saya akan mempresentasikan pidato terkait motivasi bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi bisnis. Berbisnis, apa yang Anda ketahui tentang bisnis? Apakah bisnis itu hanya berupa uang? Nah, bisnis adalah suatu cara di mana seseorang itu mendapatkan hasil berupa jasa ataupun barang yang menjadikan barang ataupun jasa tersebut bernilai harganya. Dapat kita lihat bahwa untuk saat ini ekonomi dan nilai mata rupiah di Indonesia sudah cukup mengkhawatirkan. Dapat dilihat bahwa saat ini banyak warga asing dari negara asing itu yang berhasil di Indonesia. Warga asing yang datang ke Indonesia untuk mempelajari Indonesia. Karena sesungguhnya Indonesia ini merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alamnya. Dan apakah kalian ingin menjadikan Indonesia menjadi negara demokrasi yang dijajah oleh negara asing? Dan juga apakah kalian mau negara asing menjadi pembajak di Indonesia, di tempat kita berpijak sebagai pemegang saham paling tinggi di Indonesia? Contohnya saja, warga negara asing yang datang ke Indonesia hanya membawa selai baju tanpa kerabat maupun keluarga di Indonesia. Beliau berhasil menjadi pengusaha sukses di Indonesia. Karena apa? Karena berkat dan kegigihan beliau. Beliau berhasil mengembangkan produk di Indonesia sehingga beliau menjadi pengusaha terkenal di Indonesia. Beliau dikenal dengan nama Sudono Salim. Beliau ini merupakan pengusaha yang bergerak pada bidang mie Indomie. Banyak yang beranggapan bahwa bisnis kecil hanyalah sebagai umpan untuk mendapatkan penghasilan yang kecil. Namun menurut saya, jangan pernah menganggap bisnis kecil mendapatkan hasil yang kecil, tidak bisa mendapatkan hasil yang besar. Ada beberapa motivasi yang ingin saya sampaikan dalam memulai bisnis pertama yang pernah saya dengar dari orang-orang yang saya kenali. Pertama, banyak orang memegang mindset bahwa usaha biasa dapat menjadi luar biasa, yang standar menjadi sekedar. Namun menurut saya, mindset seperti itu lupakan dan ubah menjadi hal yang kecil menjadi besar, yang standar menjadi mewah, dan yang biasa menjadi luar biasa. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa menerapkan usaha hanya berdasarkan pemikiran tersebut? Tentu kita harus melakukan tindakan, yang mana dalam melakukan tindakan kita boleh bercita-cita setinggi apapun, dan kita juga boleh tidak mempunyai cita-cita. Namun ketika kita tidak mempunyai cita-cita, kita tetap harus melangkah. Jika kita tetap diam di tempat, maka cita-cita kita tidak akan tercapai. Dan juga saya pernah mendengar beberapa motivasi. Orang tersebut mengatakan begini: bagaimana orang lain mau percaya kepada diri kita, sedangkan kita sendiri tidak mempercayai diri kita. Nah, dalam melakukan usaha ini, kunci utama yang harus kita lakukan adalah
percaya kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa dan kita bisa. Dan juga saya pernah mendengar motivasi yang mengatakan begini, jika kita